Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nonaktif Firly Bahuri mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka dirinya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam sidang pra-peradilan perdana, kuasa hukum Firly meminta status tersangka dibatalkan. Dalam pembacaan sidang gugatan pra-peradilan melawan Kapolda Metro Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kuasa hukum Firly Bahuri meminta status tersangka kasus dugaan korupsi dibatalkan. Tim kuasa hukum menyatakan penetapan tersangka terhadap pemohon tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum. Usai sidang, kuasa hukum menyampaikan beberapa alasan keberatan kliennya sebagai tersangka. Pembuktiannya sendiri akan disampaikan pada sidang berikutnya. Keberatan kami ditetapkannya Pak ini sebagai tersangka. Yang kedua juga menyangkut proses penyidikan kepada beliau yang menurut hemat kami tidak memenuhi ketentuan seperti yang diatur menurut KUHP dan Perkap Kapolri nomor 6 tahun 2013. Jadi proses penyidikannya ini kan menurut kami banyak hal-hal yang dilanggar, banyak proses yang menurut gua pas dijalani itu ditabrak, dilewati saja oleh Polda. Nah, nanti itu akan kami buktikan pada saat sidang pembuktian hari Rabu besok, hari Rabu dan Kamis. Dan untuk mengetahui bagaimana tentunya jalannya sidang pra-peradilan, kita sudah terhubung dengan jurnalis Universe, Aulia Rahman. Aulia, apa saja poin-poin yang disampaikan tim kuasa hukum Firly Bahuri dalam sidang pra-peradilan kali ini, Aulia? Ya, baik Eliza dan juga pemirsa di TV, dapat kami sampaikan bahwa memang kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini memasuki babak baru begitu. Dan memang pada hari ini Senin 11 Desember 2023 Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri selaku tersangka dalam kasus tersebut menempuh upaya perlawanan hukum atas status tersangkanya ini, ya ini lewat pengajuan gugatan pra-peradilan. Gugatan pra-peradilan ini Firly Bahuri ajukan karena tak terima atas ditetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap SYL begitu. Dan memang dari pantauan kami di lokasi saat persidangan tadi, sidang pra-peradilan hari ini hanya dihadiri oleh tim kuasa hukum dari Firly Bahuri begitu. Firly Bahuri sendiri memang tidak terlihat nampak hadir langsung di lokasi ketika sidang pra-peradilan di PN Jaksel hari ini, dan memang dalam sidang pra-peradilan hari ini mengagendakan pembacaan dari permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Firly Bahuri, dan memang seperti disampaikan oleh tim kuasa hukum Firly Bahuri dalam sidang pra-peradilan hari ini, ada sejumlah poin-poin yang disampaikan di muka hakim tunggal pra-peradilan PN Jaksel ini. Salah satunya yakni tim kuasa hukum dari Firly Bahuri ini meyakini, maksud kami meminta agar status tersangka yang telah ditetapkan oleh Polda Metro Jaya ini dibatalkan begitu. Dan memang dari pihak tim kuasa hukum meyakini penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan yang tengah diusut kali ini tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat begitu. Tim kuasa hukum dari Firly Bahuri juga meminta agar surat perintah penyidikan yang diterbitkan oleh kepolisian berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Firly Bahuri ini agar dinyatakan tidak sah begitu surat perintah penyidikannya. Mereka juga, tim kuasa hukum dari Firly Bahuri juga meminta kepada hakim tunggal pra-peradilan PN Jaksel ini supaya penyidikan Polda Metro Jaya terhadap Firly Bahuri ini dihentikan. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa sidang pra-peradilan
sidang perdana pra peradilan Firly Bahuri ini telah rampung sekitar siang tadi, dan memang agenda selanjutnya yakni mendengar jawaban begitu dari Polda Metro Jaya selaku pihak termohon dalam pra peradilan ini. Sidang rencananya akan digelar pada besok Selasa 12 Desember 2023 untuk mendengar jawaban dari pihak tim Biro Hukum Polda Metro Jaya atas permohonan pra peradilan dari Firly Bahuri ini. Dan memang dari informasi dan memang rangkaian pra peradilan ini memang akan berlangsung selama kurang lebih sepekan ke depan begitu. Dan memang rencananya apabila merujuk pada rencana sidang begitu ya, sidang dari pra peradilan ini, sidang pra peradilan putusan terhadap sidang pra peradilan ini direncanakan akan digelar pada Selasa pekan depan begitu. Akan dibacakan putusan terkait dengan upaya pra peradilan dari Firly Bahuri ini. Demikian. Baik, Aulia, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan Aulia Rahman melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, Aulia.